Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Reformulasi Tindakan Administratif Keimigrasian berbasis ketahanan pangan. Dalam perspektif pasal 75 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Suatu topik yang berangkat dari kebutuhan untuk melihat kembali peran keimigrasian, tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai bagian dari kebijakan strategis negara yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam konteks ketahanan pangan. Dalam era globalisasi saat ini, mobilitas manusia lintas negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Perkembangan teknologi transportasi, kemudahan akses informasi, serta keterbukaan ekonomi global telah mendorong terjadinya arus keluar masuk orang yang semakin kompleks. Kondisi ini menempatkan keimigrasian sebagai garda terdepan dalam mengatur lalu lintas. Lalu lintas orang sekaligus menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, keimigrasian tidak lagi dapat dipahami secara sempit, hanya sebagai proses administratif berupa pemeriksaan dokumen perjalanan, pemberian izin tinggal atau pencatatan keluar masuk orang. Melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem perlindungan negara yang memiliki dimensi luas, mencakup aspek keamanan, ekonomi sosial hingga pembangunan nasional. Secara normatif, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan desain penelitian saya. Latar belakang keimigrasian merupakan salah satu instrumen penting negara dalam menjaga kedaulatan yang melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia, fungsi keimigrasian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai mekanisme administratif. Yang kedua, pengaturan mengenai kewenangan negara dalam bidang keimigrasian di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Serta yang ketiga, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, pejabat imigrasi diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan administratif terhadap orang asing yang dianggap melanggar tuntutan hukum atau berpotensi mengganggu kepentingan negara. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian yang memberikan dasar bagi pejabat imigrasi untuk melakukan berbagai bentuk tindakan administratif, seperti pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan maupun pencabutan izin tinggal, kewajiban tinggal di tempat tertentu, hingga tindakan deportasi dari wilayah Indonesia. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan bentuk diskresi administratif negara dalam rangka menjaga kepentingan nasional melalui mekanisme pengawasan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan tindakan administratif keimigrasian masih cenderung berorientasi pada aspek keamanan negara dan pelanggaran administratif keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh orang asing. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi kepentingan nasional yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sektor-sektor strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, kebijakan keimigrasian memiliki potensi untuk berperan tidak hanya sebagai instrumen pengawasan terhadap orang asing, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan strategis dalam melindungi sektor-sektor penting yang berkaitan dengan negara. Melalui kewenangan tindakan administratif keimigrasian, negara pada dasarnya memiliki ruang untuk melakukan pengendalian terhadap aktivitas orang asing yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sektor-sektor strategis, termasuk sektor pangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian memiliki potensi dikembangkan sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan
dan ketertiban umum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan strategis seperti ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian akademik yang menganalisis kemungkinan reformulasi tindakan administratif keimigrasian berbasis ketahanan pangan guna memperkuat peran kebijakan keimigrasian dalam mendukung ketahanan nasional secara lebih komprehensif. Dugaan awal dalam penelitian ini adalah bahwa ketentuan mengenai kewajiban tinggal di tempat tertentu dapat dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih progresif dengan mengarahkan orang asing untuk berkontribusi dalam kegiatan produktif sehingga kebijakan tersebut tidak hanya bersifat membatasi tetapi juga memberdayakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum serta doktrin para ahli. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Data yang digunakan terdiri data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, serta ketentuan pasal 75 ayat 2. Dan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku serta literatur yang berkaitan dengan keimigrasian dan ketahanan pangan. Dalam menganalisis permasalahan penelitian ini digunakan beberapa landasan teori. Yang pertama adalah teori kewenangan dari Philippus M. Hajon yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, sehingga analisis terhadap pasal 75 ayat 2 dapat dilakukan dengan melihat batas-batas kewenangan pejabat imigrasi. Kedua adalah teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial dari Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial sehingga kebijakan keimigrasian dapat dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah teori hukum dan ekonomi dari Richard Posner yang menekankan pentingnya efisiensi dan manfaat ekonomi dalam kebijakan hukum sehingga reformulasi tindakan administratif keimigrasian dapat memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi, khususnya pertanian. Dan yang keempat adalah teori kebijakan hukum dari Sajib Tora Harjo yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan keimigrasian dapat disesuaikan dengan tantangan ketahanan pangan. Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan kebijakan keimigrasian dengan sektor ketahanan pangan melalui pendekatan reformulasi tindakan administratif. Khususnya kewajiban tinggal di tempat tertentu. Konsep yang ditawarkan adalah pemberdayaan orang asing dalam kegiatan pertanian atau perkebunan sebagai bagian dari pelaksanaan tindakan administratif. Konsep ini memiliki kemiripan dengan program pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana narapidana diberdayakan dalam kegiatan produktif sebagai bagian dari proses pembinaan. Namun dalam konteks keimigrasian, konsep ini merupakan hal yang relatif baru, sehingga memiliki nilai kebaruan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kebijakan keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum, keimigrasian, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pemerintah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keimigrasian memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi instrumen kebijakan strategis. Tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan dan pembangunan nasional. Melalui reformulasi tindakan administratif keimigrasian berbasis ketahanan pangan terhadap penelitian yang akan saya lakukan, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan bermanfaat bagi negara. Besar harapan saya dapat melaksanakan penelitian ini dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.